Selamat datang di Kisah Cerita. Di sebuah desa terpencil di Yaman, hiduplah seorang pemuda bernama Uwais bin Amir Al-Qarni. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, saleh, dan sangat berbakti kepada ibunya yang lumpuh dan buta. Uwais tidak memiliki harta benda yang berlimpah, namun ia memiliki hati yang penuh cinta dan pengabdian. Setiap hari, Uwais merawat ibunya dengan penuh kasih sayang. Ia memandikan ibunya, memberi makan, membersihkan rumah, dan memenuhi semua kebutuhannya. Ia tidak pernah mengeluh atau merasa lelah karena ia tahu bahwa ridha Allah terletak pada ridha ibunya. Uwais juga dikenal sebagai seorang yang zuhud dan gemar beribadah. Ia sering menghabiskan waktu malam untuk salat, membaca Al-Quran, dan berzikir. Ia tidak tertarik dengan kemewahan dunia karena ia tahu bahwa kehidupan akhirat adalah tujuan yang sebenarnya. Suatu hari, Ibunda Uwais menyampaikan sebuah keinginan yang sangat besar. Ia ingin menunaikan ibadah haji ke Mekah. Uwais sangat terkejut karena ia tahu bahwa perjalanan ke Mekah sangat jauh dan berat, apalagi dengan kondisi ibunya yang tidak memungkinkan. Namun, ia tidak ingin mengecewakan ibunya. Ia bertekad untuk mewujudkan impian ibunya meskipun harus mengorbankan segalanya. Uwais mulai mencari cara untuk mempersiapkan diri. Ia tahu bahwa ia harus memiliki kekuatan fisik yang prima untuk membawa ibunya berjalan ke Mekah. Ia kemudian memiliki ide untuk berlatih dengan menggendong seekor anak unta setiap hari. Setiap pagi, ia membawa anak unta itu naik turun bukit. Semakin lama, semakin jauh. Awalnya, latihan itu sangat berat dan melelahkan. Namun Uwais tidak menyerah, ia terus berlatih setiap hari dengan penuh kesabaran dan ketekunan. Ia membayangkan bahwa anak unta yang ia gendong adalah ibunya, dan ia harus membawanya ke Mekah dengan selamat. Seiring berjalannya waktu, anak unta itu semakin besar dan berat. Namun Uwais semakin kuat dan tangguh. Ia sudah terbiasa dengan beban berat dan ia tidak lagi merasa kesulitan untuk naik turun bukit. Ia merasa siap untuk memulai perjalanan ke Mekah. Setelah merasa siap, Uwais memutuskan untuk memulai perjalanan ke Mekah bersama ibunya. Ia membuat sebuah tandu sederhana yang diletakkan di atas punggungnya. Lalu ia memapah ibunya untuk naik ke tandu tersebut. Dengan berat hati, ia meninggalkan desanya dan memulai perjalanan yang panjang dan penuh tantangan. Selama perjalanan, Uwais menghadapi berbagai macam kesulitan. Ia harus berjalan kaki, melewati padang pasir yang panas dan terjal, menghadapi badai pasir yang dahsyat, dan mencari sumber air dan makanan yang terbatas. Namun, ia tidak pernah mengeluh atau menyesal. Ia selalu berusaha untuk menjaga ibunya agar tetap nyaman dan aman. Uwais juga selalu menyempatkan diri untuk beribadah di setiap tempat yang ia singgahi. Ia salat, membaca Al-Quran, dan berdoa untuk keselamatan dan keberkahan perjalanannya. Ia yakin bahwa Allah akan selalu memberikan pertolongan dan kemudahan bagi hambanya yang berbakti. Setelah berbulan-bulan berjalan kaki, akhirnya Uwais dan ibunya tiba di Mekah. Mereka sangat bahagia dan terharu. Uwais segera membawa ibunya untuk melaksanakan tawaf di Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah, dan wukuf di Arafah. Ia berdoa dengan khusyuk agar Allah mengampuni dosa-dosanya dan menerima ibadah hajinya. Setelah menyelesaikan ibadah haji, Uwais dan ibunya kembali ke Yaman. Tidak lama kemudian, ibundanya Uwais meninggal dunia. Uwais sangat sedih dan kehilangan, namun ia tetap bersyukur karena telah diberi kesempatan untuk berbakti kepada ibunya sebaik mungkin. Kisah Uwais Al-Qarni sampai ke telinga Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, "Sesungguhnya di antara umatku ada seseorang laki-laki yang bernama Uwais Al-Qarni. Ia adalah penghuni langit, bukan penghuni bumi." Rasulullah SAW juga berpesan kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib untuk mencari Uwais Al-Qarni dan meminta doanya. Setelah mencari ke sana kemari, akhirnya Umar dan Ali berhasil menemukan Uwais Al-Qarni. Mereka meminta Uwais untuk mendoakan mereka. Uwais merasa terkejut dan rendah hati. Ia tidak menyangka bahwa dirinya dikenal oleh Rasulullah SAW dan diminta doanya oleh para sahabat yang mulia. Uwais Al-Qarni terus hidup dalam kesederhanaan dan ketaatan hingga akhir hayatnya. Ia menjadi teladan bagi umat Islam dan berbakti kepada orang tua, zuhud, dan gemar beribadah. Kisahnya terus dikenang dan diceritakan dari generasi ke generasi. Kisah Uwais Al-Qarni adalah kisah tentang cinta seorang anak yang tulus dan pengorbanan yang luar biasa.
Ia membuktikan bahwa bakti kepada orang tua adalah kunci meraih ridha Allah dan kemuliaan di dunia dan akhirat. Mari kita teladani kisah Uwais Al-Qarni dan jadilah anak yang berbakti kepada orang tua kita.